si Zaf ngada-ngada nih main meme masa baca candle gitu. Justru menurut gue ya candle itu shows confidence of the holders. Agree. If you trade di mana lu punya suatu kewajiban with that trade, itu emosional lu pasti nempel. Karena lu mikirnya oke ini buat bayar ini nih. Lu nggak bisa trade kayak gitu. Kayak fear level lu tuh gede banget. Fear levelnya gede. You miss Trump dan lu nangis. Oh iya pak. Iya pak, gue nangis pak. Oke. Oh ini ada wacana, cuman kayak gue sama Aris bakal ada something cooking lah. Hopingnya next time gue di sini udah ada ininya. Oke, welcome to Ngalus Ngobrol Asik Soal Fulus. Hari ini gue kedatangan teman lama gue, Zaf. Halo. Gila, welcome again to Metafulus. Dia pernah welcome again. Ya, sebelumnya di sama Metafulus, tapi sebelumnya dia ngobrolnya atau di host sama Ali. Mali. Gitu. Nah, sekarang gue berkesempatan langsung untuk nge-host dia. Dan ya gue nonton beberapa podcast lu dan you mention my name juga. Oh iya ya? dong, jelas. Jelas lah. Jadi Zaf ini salah satu orang yang gue racunin meme coins. Dan lu adalah orang yang gue gak expect sih bro. Jadi gue ngeracunin orang banyak lah. Tapi kayak kalau gue ngelihat kayak perseverance, kayak curiosity, ngulik dalam, kayak cuman lu bro. Yang kayak gue kaget kayak anjir lu segininya ngulik kayak sampai every single day dan bahkan lu ngelewatin gilanya gue gitu. Gue bisa bilang saat itu gue lumayan quite crazy in memes gitu. Tapi pas gue udah ngeracunin lu dan lu into it, lu lebih crazy lagi bro. Gue sampai geleng-geleng sendiri. Anjing nih orang kayak ngulik every single day. Gue tahu lu pasti spend waktu after lu bener-bener hook into memes. I think about 4 hours per day lebih lah. Lebih. Ya kan? Lebih. So, ya gue penasaran itu guys. Dan perjalanannya dia, jadi dari setelah gue ngeracunin dia, or after podcast sebelumnya lah. Itu kan waktunya dia itu shifting. Itu gue belum main memes belum. Pas podcast itu. Abis podcast itu baru kita ngopi ya. Yes. Sebelum podcast sebelumnya di Metafulus, dia adalah a content creator. lu cek Instagramnya deh, lu cek Instagramnya. Bro, I'm a content creator, a forex traders, a family businessman. Dia punya cafe. Sampai after that podcast, dia ngajak gua ke kafenya dia, coffee shopnya dia. Ya gue datang lah akhirnya gitu kan sama Jody, Andy Chong, Ali ya. Nah, baru di situ deh. Dari situ kita ngobrol memes akhirnya dan dia nampaknya hook. Oke, after that bro, gue sebenarnya yang gue penasaran banget apa yang ngebuat tuh bener-bener hook dan lu sampai berani shift dari FX trading, lu bahkan sampai berhenti konten. Itu yang kayak gue kadang merasa berdosa pak, guilty. Anjir, berdosa. Iya kadang anjir nih anak orang kayak menurut gue you are a really good content creator. Gue I must admit lah, lu a good content creator. Kalau misalnya mau lead something, lu mau create narrative something as a content creator ya, I think you can. Gitu, lu punya ability itu, punya bahkan punya charmnya gitu. As a content creator, I think lu punya itu gitu. Jadi maksud lu gue ganteng? Hah? Dia bilang sendiri. Ya at least inilah ya, mungkin inilah ya. Iya. Nah, jadi mungkin this is our first our first podcast bareng ya. Benar. Kita sama Ali. Benar. Thank you for having me and Yes. Sebenarnya gue stop content creating juga enggak sebenarnya. Oke. Gue kan stop itu abis LLM. Oke. Ya. Ya, karena tapi the frequency and everything kayak jauh, Pak. Ya gue sekarang udah semenjak gue nge-DJen itu emang udah nggak tiap hari ngonten. Ya kan. Dulu tuh gue 2 hari sekali adalah upload, ya kan. Cuman semenjak gue trenching lebih tepatnya pas kenal tracking lah ya. Ya karena itu makan waktu. Ya kan tracking itu gue dulu awal-awal pas ngulik itu bisa yang 8 hours mungkin screen time. Gue lupa pokoknya screen time gue tuh pokoknya kayak Telegram 8 hours, Google Chrome 8 hours juga segala macem lah gitu. Dan itu ya memang benar-benar take time like you work office hours lah gitu loh. Karena soul scan itu kan sangat manual ya. Gitu loh, kayak Excel lah gitu. True. Kayak ya manual work gitu. You can't have
suatu metode untuk dive soul scan yang memang automated. Ada yang automated, cuman you Lu nggak won't percaya find what you want to look for gitu loh di situ. Jadi ya semenjak itu pun gue ngonten juga udah jarang. Abis itu especially ya gue udah mulai growth, ya kan portonya growth. Abis itu gue kayak lebih worth it untuk fokus di sini dulu deh gitu kan, growing my social account page kayak nanti bisa gitu gue mikir. Agree. Gitu kan. Agree. Jadi udah semenjak bulan-bulan September ya, I think semenjak September fokus. Ya konten masih sesekali, cuman abis itu ya gitulah, editor gue nanya ini nggak ada video lagi apa. Karena kan gue bayarnya per ini kan gitu, jadi kayak ini nggak ada video lagi, ntar dulu udah. Iya. Abis itu sampai at a point di mana gue udah ngerasa oke, kayaknya gue emang di bidang ini deh, okenya gitu. Sampai family business gue pun gue ngajuin ke orang tua, udah gue mau full di kripto, gitu, gue mau fokus gitu loh. Jadi ya udah akhirnya cari orang buat ngurusin day to day operationsnya dan lain-lain. Gitu. Cuman ya kalau ditanya dari awal sampai sekarang, gue juga nggak expect sih sama kayak lu. Gue juga nggak expect gue bakal sedalam ini juga gitu. Awalnya kan maksudnya ya gue mikirnya memes apa sih? For fun. Kayak paling funny cats, funny dogs gitu kayak. Maksudnya apa sih, ternyata ya it's so much more deeper lah ya. Iya. Dan apa ya, menurut gue malah jadi suatu skill set juga sih untuk bisa trenching, khususnya kayak di at times like this ya. Semenjak Trump itu kan volume memang agak dry. Gitu. Tapi if you can still find a way to be profitable during times like this, menurut gue itu skill set. Agree. Gitu. Maksudnya ya really good traders bisa make money during any times lah sebenarnya. Lu tinggal find edge, lu tinggal find alpha, really good alpha. Bukan berarti gue profit terus. Gitu. Gue bukan aja porto di Gen gue pun juga lagi drawdown. Gitu. Cuman ya back again, gue kan nggak cuman trenching gitu kan. Gue juga ada altcoins dan lain-lain gitu kan. Gue juga belakangan baru kenal semenjak nongkrong sama Unepto, jadi tahu mulai ngicip DeFi protocols lah. Gitu kan. Jadi kayak ya inilah masih bearable lah. By the way, salah satu yang gue nggak expect juga dari Zaf dari pertama ngobrol pas datang ke podcast adalah tadi lu sempat mention bahwa ya sosial media lu bisa, you can do it anytime lagi lah, kapanpun. Dan bener banget, terutama dari umurnya dia. Lu tebak umurnya dia berapa? Coba lu komen dulu sebelum dia nanti jawab sendiri. Kalau disuruh nebak pasti dijawabnya tua, Res. Nah itu kalau ngejudge muka gue pasti tua ngejudge-nya. Tapi banyak kan kayak gitu ngejudge. Gua pun sama awalnya kayak ngelihat dia kayak someone yang kayak mature, dewasa. Gue sering dianggap punya anak 2. Yes. Kayak, ya, cuman gue lahiran 2001. Gue lahiran 2001. Kaget kan lu pada 2001. Nah, tapi don't get me wrong ya, orang-orang di trenches tuh banyak banget yang jauh di bawah gue. Dan lebih gila. Agree. Justru menurut gue yang lebih punya sense ngelihat naratif, ngelihat virality at the current times. Apa tuh, degree bener? Anak-anak muda. At the current times, I think Gen Z yang kayak, gue sebenarnya masuknya masih Gen Z lah. Cuman gue Gen Z yang paling tua. 97 gitu. Tapi kayak Emang Gen Z 97 paling tua. 97 paling tua. Gen Z awal-awal gitu. Gue almost millennials. Terus yang menurut gue punya sense, crypto is all about attention lah. Benar. Game of attention, eyeballs lagi pada kemana, money flows to there. Money flows basically based on attention lah. Attention kemana. Nah, yang bisa ngelihat attention kemana, picking trends maunya kemana, itu ya Gen Z yang muda. Bener. Gue ada satu raider gue. Sekarang kan belakangan kan gue udah kayak punya punya tim lah, punya circle lah gitu. Khususnya when we want to push a token, gue ada beberapa raiders lah gitu. Itu ada anak UK. Itu dia nggak pernah main tracking, nggak pernah main apa. Dia cuma ngandelin dari social analytics. Gitu. Jadi dia ada Twitter tracker. Gitu. Jadi setiap kali ada orang-orang penting nge-tweet atau apa gitu, dia langsung muncul lah di tracker dia gitu. Sama TikTok. Dia setiap hari pasti nge-scroll TikTok. Nah itu dia. Gitu. Dan ya kadang-kadang, nggak selalu ya, cuma kadang-kadang dia suka spot trends early. Gitu.
kayak slow cook malah kadang-kadang. Gitu loh, kayak trennya baru-baru muncul nih, baru-baru 500.000 yang view atau 500.000 yang likes gitu, kayak belum viral banget lah, tapi ya dia kayak punya feeling ini kayak bakal merajalela nih gitu, bakal viral gitu. Jadi kayak ya udah dia sempat ngasih CA, habis itu kita ya udah parkir deh 2 sol 3 sol gitu, habis itu 3 hari 4 hari kemudian baru naik. Gitu. Jadi kayak he can front run the trend lah gitu. The masses, the trend. Ya itu salah satu metode sih menurut gua. Gitu. Karena kan trenching itu banyak ya, nggak cuma tracking doang. Betul. Gitu kan. Justru sebenarnya yang sangat-sangat profitable justru yang bisa spot the trends early, bisa front run the trend sebenarnya. Gitu. Cuman memang itu tadi menurut gua sih kayak Gen Z tua atau millennials susah lah. Kinda hard lah. Iya. Lu bukan tipikal orang yang kayak scrolling TikTok. Gue yakin millennials nggak ada yang terlalu suka TikTok lah. Makanya biasanya kayak city-city lama atau yang misalkan udah relatif senior gitu ya, mereka kan biasanya punya tim, Pak. Ya kan timnya itu ya para Gen Z ini gitu. Jadi kayak ya udah he gathers info from them gitu. Buat dapetin mana gitu. Karena khususnya karena semenjak terakhir gue ada ikut podcast kan, semenjak itu rame tuh DM gue tentang tracking apa segala macam gitu loh. Dan maksudnya ya yang selalu gue mention kayak tracking itu bukan the holy bible of trenching. True. Gitu loh, kayak it's not suatu hal yang wajib banget lu lakuin gitu. Karena banyak juga kok traders yang nggak pakai tracking bisa profit gede gitu. One of them ya by spotting trends. Gitu kan, di satu sisi atau mereka connections-nya bagus gitu, karena belakangan ini kan play banyak yang very tight lah circle-nya. Gitu loh. Jadi very cabal. Yang diuntungin orang-orang yang kenal dengan orang-orang itu. Gitu kan. Jadi kayak tracking isn't everything. Lu cari siapa influencer siapapun itu, trader POW atau apa, gig, lu track walletnya, lu entry, bisa jadi lu ke farm. Ke farm. Kan? Pasti itu. Justru tracking wallet juga banyak ininya lah, banyak tricksnya. Gimana ya? Kayak tracking wallets itu menurut gue kayak kalau sekedar basic on-chain reading menurut gue itu wajib lah ya. Gitu loh. Maksudnya kayak you dwell in the space, you dwell in the blockchain. Kalau lu nggak ngerti baca on-chain, itu kayak ibaratnya lu tinggal di Arab tapi nggak bisa bahasa Arab. Betul. Gitu kan, you would be lost gitu. Betul. Nah, cuman kan tracking yang dimaksud mungkin di sini kan kayak lebih nge-spot mau ada play orang gitu kan, kita anticipate walletnya yang mana aja gitu kan. Atau mungkin kita sekedar misalnya nge-track sebuah cluster atau sebuah wallet yang memang punya sejarah bagus, misalkan kayak gitu ya. Non KOLs lah gitu. Ya kayak gitu kan sebenarnya juga dibilang risky juga gitu kan, karena misalnya you track fresh wallets gitu kan, misalnya dari play sebelumnya misalkan 5 million nih ATH-nya gitu, habis itu you spot ada beberapa wallet yang connected, habis itu lu anticipate their next play gitu misal. Ya belum tentu juga di run. Betul. Ya, pertama kayak gitu, lu masuk di awal bisa jadi di cancel sama mereka. Lu kena run. Betul. Atau enggak kedua, misal belum tentu dia emang tujuannya pengen nge-push lagi. Betul. Bisa juga di ticker yang berikutnya dia emang pengen farming. Betul. Otomatis kena rak lagi. Agree. Gitu kan. Atau enggak ketiga, bisa jadi dia justru lagi nyuci copy traders gitu loh. Dia tahu banyak yang nge-track gitu, sehingga mungkin 5 sampai 10 CA ke depan dia pure farming langsung gitu. Jadi kayak enggak yang selalu profit gitu juga Riz sebenarnya. Gitu loh. Maksudnya mungkin yang orang-orang kira kayak wah Zaf ini mainnya tracking apa segala macem hijau, enggak juga. Gitu loh, banyak banget trial and error gitu. Cuma memang ya sekali JP dapat di bawah bisa oke lah multipliersnya gitu kan. Cuman ya banyak juga yang masuk di cancel sama mereka. Gitu. Jadi ya your best play LLM atau itu almost half mils. Itu lu tracking wallets atau you spot that gimana? Awal dapat LLM itu gara-gara ada di grup yang nge-scan. Awalnya. Cuman gue baru masuk itu pas ada wallet yang masuk gitu, karena jadi pede. Gitu, gue jadi confident gitu gara-gara ada satu wallet gue masuk, dan wallet ini tipikalnya dia biasanya ape-nya yang udah millions lah. Is it him? No. Oh enggak, bukan. Bukan. Berarti him belum masuk ya? Him itu kan masuknya at 1 mil di atas kan. Dia baru ini kan gitu. Makanya dari 1 mil ke 10 M tuh cepet banget gitu kan, karena dia nge-endorse gitu. Dia nge-support.
Cuman dia nge-push-nya gila banget. gila itu. Nge-shield after dia entry, dia push every single minute sekali. Itu ada satu wallet gue masuk, itu dia wallet yang JP di Shigen. Lo kalau inget dulu ada Shigen tuh ya kan, yang ini di JP di Shigen, habis itu di JP juga di Farcoin, jadi kayak udah inilah, udah very size lah positionnya tuh, udah I think di saat itu tuh sekitar $6 million kayaknya di wallet itu. Jadi kayak dia nggak pernah ape yang di bawah 1 million. Nah at that moment dia nge-ape si LLM ini gitu, nge-ape-nya kecil sih, kayak cuman grab 0.5% gitu, kayak 5 sol gitu. Jadi kayak ya cuma menurut gue something gitu kan, walaupun dia masuknya kecil, walaupun dia gamble, tapi kan maksudnya gamble-nya orang yang udah gede kan biasanya something dong. Gitu loh, nggak mungkin dia waste time atau waste capital, atau jangankan itu deh, jangankan waste capital gitu ya, dia nggak mungkin spend his attention on something yang nothing gitu. Betul. Ya, paham gak sih maksudnya? Agree. Gitu. Jadi kayak even if he gambles with 5 sol, ya pasti udah pasti something gitu, karena di notice sama whale gede gitu. Gak cuma itu sebenarnya kan ngeliat market cap juga bro. Iya benar. Dia juga kan nggak bisa sizing. Benar, iya. Gitu. Kalau misalnya dia mau invest dan itu mau play out, mau nggak mau dia harus size small. Iya, cuma maksudnya kan kalau at least grab a percent lah. Betul. Gitu, kayak gue kan gue masuk 10 sol. Gitu. Dia cuma masuk 5 sol gitu. Nggak nyampe 1% gitu. Jadi kayak maksud gue, oke lah, cuma ini something gitu lah. Pokoknya ini. Gue lihat awalnya LLM di scan di 120. Habis itu sempet kan 600-an kan tuh. Nah dari 600 retrace tuh. Nah pas retrace itu dia masuk. Nah retrace ke 200, nah itu gue awalnya cuma masuk 2 sol. Habis itu gue biasanya gue masuk dulu baru gue ngecek meme-nya apa kan. Ape now research later lah gitu kan. Gue buka meme-nya, loh kok ini Eliza teman gendut. Iya, funny gitu kan. AF bro. Wah, itu. gue bilang ini apa ya? Ini narasi AI cuman lucu gitu, meme gitu kan. Belum ada nih yang kayak gini gitu. Sedangkan AI kan kemarin ini ya very serious meta lah gitu. Orang-orang serius gitu kan. Apa namanya, ya devnya legit apa enggak gitu kan, tech-nya LARP apa enggak, segala macam. Orang tuh serius lah gitu, nggak ada yang ketawa gitu loh. Betul. Lagi giliran ada si Eliza gendut ini, gue langsung kayak, aduh ini perfect timing banget gitu, apa ya, the perfect meme for the perfect time gitu. Ya udah, jadi yang tadinya awalnya 2 sol masuk lagi 2 sol, sampai 10 sol gue ngambil 1% supply gitu. 1% supply 10 juta token. Gitu. Ya udah, habis dari situ ya maksudnya ya at that point gue udah conviction gitu, karena gue suka sama meme-nya. Gitu loh, menurut gue itu the perfect meme at the perfect time lah gitu. Biasanya gue kan nggak pernah size in di segitu gitu kan. Ibaratnya kalau 200k paling gue masuk 4 sol udah that's it gitu loh, nggak mau yang maksain ngambil 1% gitu. Jangan kan 4 sol, dulu gue biasanya kalau 100.000 200.000 tuh paling 2 sol udah gitu. Kalau pump fund baru 1 sol gitu. Ada ininya lah, ada position sizingnya gue lah ya kan kalau trade. Cuman di saat itu ya nggak tahu kenapa, udah paksain lah 1%. Ya udah, ya terbayar lah. Gokil, the best trade-nya Zaf tuh guys. Dia breakdown perlahan dan turns out setelah lu secure 1%, him masuk, dia nge-push. Wah lu conviction nambah dong. Nah, gue lu baru trimming nggak? Nah, di situ. Gue nggak tahu him itu nge-shield gitu. Gue baru tahu kalau ini di push him itu pas udah 20M. Gue nggak ngeh. Dan lu nggak nge-trim sama kan? Sampai 20M. Enggak. Itu yang gila sih. Itu pun juga gue, lu udah analyze berapa bro? Lu udah geter nggak sih? Lu kayak anjir nih 6 fix? Enggak sih, gue nggak geter. Gokil loh bro. Nah itu how you have that conviction sampai apa karena previous nah ini gue sebenarnya udah pernah mention ya di sebelumnya. Banyak lah gue sering mention. Gue sebenarnya nge-hold itu bukan karena mental gue yang kuat atau quote on quote biji gue gede lah gitu. Cuman ya gue baca chart. Gitu loh. Mungkin ya karena background gue forex gitu ya. Jadi gue sangat percaya bahwa chart itu nunjukin sentimen. Gitu. Ya kalau di forex ataupun di aset gede kripto nggak bisa pure kita ambil kesimpulan kayak gitu, karena institution pasti manipulate. Yang kalau ada candle merah belum tentu sentimennya jelek. Betul. Gitu kan, bisa jadi mereka only trying to manipulate dan sering terjadi kayak gitu. Cuma kalau di meme coin ya karena it's only people yang involved. Jadi kalau ya ada candle merah yang confident ya berarti most likely di sentimen udah nggak confident sama koinnya kan gitu. Makanya ya setiap kali orang bilang, wah ini si Zaf ngada-ngada nih main meme masa
baca candle gitu. Justru menurut gue ya candle itu shows confidence of the holders. Agree. Gitu loh, karena pure people. Betul. Gitu loh, apapun yang dirasain oleh holders akan terefleksikan 100% di chart. Betul. Gitu loh. Beda kalau forex di mana ada manipulasi. Iya. Gitu loh. Jadi gue nge-hold sampai setinggi itu karena pure baca chart. Gue ngeliatnya masih confidence. Masih pede gitu, holdernya masih pede gitu, nggak ada yang jualan. Nggak ada bearish engulfing, nggak ada bearish movement yang kayak Iya, yang negatif. Iya, nggak ada samsek gitu. Up terus lah gitu. Up only. Dan kalau misalnya ada jual pun, ya dia dimakan lagi. Apa namanya, kalau misalnya merah gitu ya, merahnya tuh nggak confident. Gitu loh, kayak abis ada candle merah, hijau lagi. Rejected. Okay. Walaupun merahnya nanti lower low gitu, cuman ada hijau lagi. Jadi which means ya masih ada pembeli yang minat, gitu kan. Ya. Itu pun juga gue nge-trim gara-gara diingetin Rafael. Oke. Rafael nge-WA. Iya. Awalnya nge-WA nggak gue baca, orang gue liatin chart kan, dia nelpon. Lu gila apa ya katanya? Lu udah segitu, lu jangan sampai lu round trip katanya. Lu mulai trimming aja dikit-dikit gitu. Bener juga gue bilang. Iya. Masalahnya ya apa ya? Ya gue mikirnya langsung itu waktu pas Rafael remind tuh gue langsung kayak grounded gitu loh, kayak oke, gimana pun juga ini masih unrealized. Nggak ada salahnya gue trimming gitu. Jadi start trim. Average exit gue di 40M. Smart. Gitu. Cuman dari 30M gue udah trimming sampai 70M. Smart. Average exitnya di 40M. Gokil. Gitu. Itu sebenarnya running 1 mil plus ya bro ya? Kalau lu emang tahu topnya gitu kan. Tapi gue waktu pas abis udah exit fully, itu gue beberapa hari kemudian gue nge-backtest apa chartnya LLM kan udah down kan, dari 150M udah down ke 40M lah gitu setelah beberapa hari. Habis itu ya biasalah, gue itu kan latihan, gue itu suka latihan risk. Jadi kalau misalkan gue ada miss suatu play atau misalnya gue ada nge-paper suatu play atau apa gitu, gue suka mengevaluasi cara gue baca chart di memes gitu. Jadi kayak gue gue bikin kayak semacam simulasi gitu. I pretend that I hold this coin. Gitu dengan baca chart, abis itu gue kayak nyatet, oh di segini gue trim segini. Oh di segini gue trim segini, ngikutin trading plan gue lah. Gitu sampai nanti ujung-ujungnya, oh kalau gue masuk, ini gue bisa exit segini deh. Ya kayak paper trading lah jatuhnya kan. Gitu. Nah itu kalau di LLM gue ngikutin trading plan gue, itu gue bisa exit sekitar 600.000. Ya 50% more than what I had lah gitu. Cuman ya tetap yang kemarin udah very much enough lah gitu. Cuman kalau ngikutin trading plan gue seharusnya bisa 600.000. Gitu. Cuman ya kembali lagi, who would complain sih? Ya kan, ibaratnya bro, udah segitu ya udah. Bro, half dari yang lu made juga itu udah gede banget anjir. Kayak you live in Indonesia, umur lu masih segini. Ya six figures mah di Indonesia sih enak ya. Iya, gitu mah enak ya. Lu make USD, make sols in Indonesia, lu spendnya IDR, bro. Cuman gue kangen sih kalau ditanya. Fabi ayi alai roh. Gila, nikmat mana lagi bro? Iya. Gila lu. Cuman kalau ditanya sih gue kangen sih sebenarnya. Momen-momen volume lagi begitu. Agree. Sangat kayak daily runners kayak 10 mils, 100 mils. Ada yang sampai billions. Dulu tuh gue gue bahkan nonton podcastnya lu sama Tobing. You miss Trump dan lu nangis. Oh iya pak. Iya pak, gue nangis pak. Oke. Itu salah satu apa ya? Gue kan pas pinat gue sempet ngadu lu kan. Gue ceritakan aduh anjir gue down parah nih. Gue sedih banget. Ini lebih, aja gue sampai nangis Riz. Apa ya masalahnya, Trump itu kayak apa ya, it's such an obvious play lah. Obvious. Gitu loh, kayak catalystnya tuh udah yang apa ya, raja terakhirnya lah gitu loh ibaratnya. Dan gue tidur jam 9 pagi kan itu launch-nya, jam 9.20 apa jam berapa lah, setengah 10 lah pokoknya. Itu dia launch, bisu semua orang di grup gue pada nge-tag-in gue kan. Ya pada nge-add-in gue gitu. Sampai ada satu anak UK, ada yang nelpon gue gitu kayak, Zaf, you wake. You should see Trump gitu. Dia minta check-in, ini larp apa enggak gitu. Dia ngechatnya kayak gitu. Terus gue bangun tuh jam 11. 2 jam after it launch gitu. Jadi kayak waktu gue lihat Trump itu notifnya masih di 500 mil, itu di jam 11 tuh udah kayak like 4 billion.
or something market cap. Jadi kayak udah 8x gitu kan. Udah 8x from the entry that I could have. Gitu kan. Kalau gue bangunnya jam 9, gue bisa dapat 500 mil nih. Cuman ini udah 8x nih. Ya akhirnya gue udahlah skip. Ternyata kan dari 8 dari 4 bill ke 100 bill kan. Masih ada 25x lagi gitu. Yang gue nggak expect. Dimana ya kalau lu size in crazy kan? return. Itu all liquidity diambil semua, Pak. Kan? Gitu. Dan maksudnya apa ya yang bikin gue sedih itu bukan gue miss the moves yang 500 mil ya gitu. Cuman gue kenapa nggak ape waktu pas gue bangun tuh gue top blasting aja gitu loh. Sedangkan naratifnya masih strong banget dan official gitu. Awal-awal banyak yang nggak dapat di 500 mil karena masih nganggapnya fake kan. Oh ini merah nih, hack nih. Si Trump hack, ternyata enggak kan. Baru di-confirm kalau emang nggak fake itu pas di 1 billion apa 2 billion sekitar segitu kan. Gila, chartnya sih honeypot banget bro. Parah, gila. Gue spot itu di 2 bills, gue miss out juga. Gue kira 2 bills sudah kayak too high. Iya kan. Iya soalnya kita kalau kita di Gens kalau udah billions terbiasa, itu billions itu kayak udah exitnya. Udah topnya lah gitu. Jadi kayak sama, gue juga mikir kayak gitu. Makanya kenapa gue nggak maksain untuk top blast ya karena gue mikirnya itu juga. Gitu. Gue nggak expect bisa sampai 100 billion. Agree. Gitu. Itu kayak nobody bro. 100 billion even for for legit altcoins itu udah gede, Pak. 100 billion tuh gede anjir. Gila, altcoin sekarang kan kayak paling berapa sekarang rata-rata top 50 aja kan paling 6 bill, 4 bill, ini 100 bill. Kayak anjir. Cuman ya lama tuh nangis ya. Ya kalau ditanya lama enggak, cuma maksudnya gue sangat sedih. Gue beberapa hari gue nggak ngapa-ngapain gitu kayak gue nggak trading, nggak ngapa-ngapain kayak cuman ngeliatin chartnya Trump doang. Jadi kayak anjir lah. Obvious. Gitu terus ya di grup banyak yang jackpot, celebrate apa kan mereka dapat Trump apa segala macam. Ada yang nge-scan Trump udah segini. Ada yang setelah Trump itu ada yang udah bener-bener hilang dari grup, ya they retire gitu kan, most probably. Bener-bener jadi kayak ngeliat euforia itu around me dan gue nggak included itu kayak bikin gue down. Oke. Gitu, sedangkan ya I work my ass off in the trenches gitu loh. Gue definitif tiap hari. Ibaratnya udah kayak 8 jam lebih di soul scan dan lain-lain in the trenches gitu kan. No days off, definisi tiap hari, even weekend tuh gue pakai buat wallet tracking, buat refresh my wallets gitu kan. From this week play, weekendnya ya karena volume slow gue pakai buat refresh wallets gitu. Jadi kayak no days off for me lah. Terus giliran ada obvious play King Alpha ya gitu, play gitu gue malah miss. Jadi kayak Nah itu dia, jadi ya even lu mau daily in the trenches, lu mau spend waktu sebanyak apapun, kayak possibility untuk miss play itu. Kalau bukan rezeki. Bukan rezeki. Mau again. Gitu deh. Tapi kalau emang lu mau beneran dapet one play jackpot ya kayak Zaf juga gitu. Lu ya every single day at some point sampai bener nemu satu jackpot akhirnya ya retire to you gitu. All time high portfolio. Iya, kalau ditanya retire belum juga sih. Ya. Cuman inilah. Ya tapi sebenarnya di your age ngapain juga retire Pak, lu masih high energy. Masih... Mungkin ini gue baru buka di sini ya. Gitu. Sebenarnya kalau ditanya gue sekarang di posisi yang enak enggak juga. Gitu ya, karena gue juga drawdown dari semenjak LLM. Gitu, drawdownnya juga ya mungkin karena market conditions juga kali ya. Gitu. Jadi semuanya my spot portfolio, my trenching portfolio, even sampai DeFi gue juga yield-nya kan jadi otomatis kecil kan, orang masukin ke ini semua gitu. Jadi kayak ya mungkin sekitar 30%, 40% drawdown adalah sekarang. Gitu loh. Jadi kayak kalau ditanya, wah Zaf retire apa enggak gitu. I'm still a player in the market gitu loh. Cuman ya gue sangat-sangat confident gue akan bounce back higher. Ya inilah fractal ya kan. Ada lower low gitu loh. Cuman ya sebenarnya one mistake I did after LLM adalah gue abis LLM itu gue lumayan cukup agresif gitu loh, karena gue ngerasa gue punya capital ya kan, gue ngerasa I can relate. Iya kan, gue ngerasa kayak ya gue udah pernah nih kayak gini gitu loh. Let's find the next yang kayak gini, but even with more size gitu loh.
Jadi kayak gue sempat adalah sekitar ya almost 6 figures loss just from greediness setelah LLM. After LLM. Gitu. Ya cuman habis itu semenjak itu ya gue sampai sekarang lah ya mulai belajar untuk lebih konservatif. Lebih tepatnya ya gambles yang gue masih loss berturut-turut mah ada gitu. Cuman udah nggak with size gitu, nggak kayak dulu. Dulu itu gue bisa waktu yang parah-parahnya ya bulan-bulan Maret lah abis LLM. Enggak, bulan-bulan Februari abis LLM itu kan gue bisa yang sekali ape suatu CA tuh 50 sol. Abis itu kena rak, blood sisa 6 sol gitu kan. Ya, jadi kayak bener-bener agresif lah gitu loh. Yeah. Sekarang ya kalau ditanya kena rak ya masih gitu, cuman ya kayak paling 2 sol, 4 sol, 6 sol gitu. Jadi kayak udah nggak yang size in gitu. Dan gratefully I found a circle, few people yang bisa dibilang lumayan ngebimbing gue lah belakangan ini gitu. So, your circle is great bro, great alpha. Gue sangat seneng ketika ngedengar oke, lu ada di a really good circle. Next. Dan apa ya di situ saling koreksi masing-masing, saling improve gitu loh, dan lumayan ngerubah playstyle gue gitu. Jadi kayak sekarang ya dulu kan gue kalau di wallet trenching gue pengennya tetap 6 fix gitu kan, biar kalau misalkan nge-ape suatu koin, dilihatnya defense shark atau whale nih gitu kan. Kalau sekarang gue ya paling di satu wallet 10 sol, 10 sol, 20 sol. Ya, cuman gue pegang ada 4 wallet, 5 wallet. Gitu. Jadi kayak gue tebar, bisa setiap berapa hari gue cuci gitu. Mostly masih di checks gitu. Besok kayak ya gue anggap gue nggak punya I pretend I start from zero sekarang ini gitu. Yang gue smart play. Yang gue stake, ya udah diamin di stake. Yang yang altcoins gue juga ada di checks gitu kan. Jadi kayak ya udah I start from zero. Gitu, smart play itu good risk management banget bro. Soalnya biasanya emang kalap ketika lu sebenarnya kalau ditanya good risk management, I could have done better. Gitu loh, karena gue udah ngalamin loss yang lumayan cukup signifikan abis LLM gitu loh, from my greediness gitu loh. Cuman ya which stickers? Wah banyak pak. Lupa. Multiple lah, banyak lah. Ya itu kayak sekali lihat ada ticker bagus. Karena size lu naik di 800k gitu kan, gue maksa ngambil 1%, 50 sol bread gitu. Tau-tau dari 800 ke 200 ya sisa 11 sol gitu. You cut loss. Dan itu ya setiap hari ada kali segitu gitu. Jadi kayak sehari minus 50 every day. Sampai suatu titik dimana kayak ini kayak nggak beres nih nanti. Kayak nggak beres. Jadi udah, maksudnya gue sempet take a break dulu. Kalau nggak salah bulan puasa deh. Take a break dulu. Habis itu ya gue lumayan cukup banyak masukin ke yang gue lock di ETH. Gue lock, habis itu altcoin portfolio gue banyakin. Habis itu udah ya semenjak itu sampai sekarang ya I pretend portfolio sol gue segini-segini aja. Gitu. Jadi ya kalau ditanya bagus sih I could have done better lah. Cuman it's it's better late than never. Ya kan? Ya, ketimbang gue udah keburu kayak gitu sampai yang gue dapat dari LLM habis. Bener, ya kan? Bener, agree. Gitu. Tapi lu ada secure kayak withdraw, payouts, keluar? Nggak banyak crypto? Sih. Nggak banyak sih. Gitu. Karena jujur gue bukan tipikal orang yang suka spending. Gitu. Jadi kayak even gue sempat cash out around 30k. Bingung mau diapain. Akhirnya gue jadiin USDT, gue lempar lagi crypto. Iya, gue stake gitu. Jadi kayak gue not much need dan malah bingung gitu megang, maksudnya cash out duit segitu mau buat apa, nggak pakai juga ujungnya. Kayak maksudnya daripada di rekening gue diem doang nggak ngapa-ngapain. Kayak gue di digital bank paling bunga berapa lah, ya kan. Ya udah mending USDT aja, stake lumayan lah. Daily in trenches bisa dapat lah itu. Kayak yearly annual dari bunga lo. Iya. Gitu. Cuman ya maksudnya untuk yang lah dari LLM mungkin sekitar 60% of it itu gue udah nggak sentuh lah gitu. Tapi lo di memes bisa gue bilang juga bukan kayak your main
income untuk pay the bills kan. Lu menurut lu gini deh, yang nonton kemungkinan besar main di trenches itu kan karena emang kayak mereka small fish, kayak benar-benar kayak mau make it kayak 100x, 1000x, gue mau retired dari sini gitu. Cuman modal gue sangat-sangat kecil. Akhirnya ya nggak punya income, nggak punya apapun, langsung jump into the markets untuk make that life changing money gitu. Kan. Nah tapi itu tadi nggak ada side income, nggak ada apapun, kayak benar-benar full all in di situ untuk benar-benar kayak life changing money. Kalau lu sendiri, lu maksud gue udah secure financial dulu kan? Udah, alhamdulillah udah. Maksudnya apa ya, dalam arti untuk kehidupan sehari-hari ya kebetulan karena gue juga masih serumah sama orang tua gitu ya. Dan maksudnya ya kita juga punya family business gitu loh. Jadi kayak ya to pay the bills, untuk apa jalan-jalan dan lain-lain ya inilah secure gitu loh. Jadi emang gue main ini for my personal portfolio gitu loh, bukan untuk apa ya, karena memang beda risk mindsetnya. If you trade dengan lu apa ya, if you trade di mana lu punya suatu kewajiban with that trade, itu emosional lu pasti nempel. Betul. Gitu loh, lu nggak bisa think straight karena lu mikirnya oke ini buat bayar ini nih gitu. Jadi kayak lu nggak bisa trade kayak gitu. Kayak fear level lu tuh gede banget. Fear levelnya gede, dan kemungkinan ya entah lu paper gitu kan, atau mungkin ya lu round trip mungkin gitu loh. Jadi kayak lu nggak bisa see it clearly gitu loh. Ya, karena sering banyak yang kayak gitu ya, dan maksudnya gue selalu advice gitu kalau ada orang yang nanya ke gue, gue pengen main memes nih, gue ada dana segini oke nggak ya? Gue selalu saranin kalau lu mau main memes 100 sol deh minimal. Kalau gue pribadi ya, lu kalau belum punya 100 sol, don't risk it deh. Gitu, kecuali lu mau nggak trade dulu for a few weeks atau few months, lu bener-bener kulik on chain, atau lu kulik, atau lu paper trading dulu lah gitu. Baru oke lah, lu mau tes pakai 10 sol, itu pun juga ya nggak jamin. Gitu kan. Itu cuma kayak kalau lu belum punya 100 sol, menurut gue kayak ya berarti you don't have the capital for you to afford to lose. Di trenching gitu, karena pasti ada loss-nya. Agree gue. Gitu loh, kayak misalnya nih contoh 100 sol itu berapa? 300 Sekarang juta. berapa sih 250 juta. 250 juta misal. Ya if you have 100 sol berarti kan ya most likely di luar dari sol ini lu punya aset lain dong. Betul. Gitu loh. Ya tapi kalau misalnya duit lu cuman segitu-segitu ya 250 juta gitu. Ya don't risk it lah. Don't risk it gitu loh. Even lu punya duit 200 juta, menurut gue risking 50 juta for memes menurut gue nggak wise. Gitu loh, karena at that level ya ini kembali lagi pribadi gue ya. Menurut gue, in my personal and most humble opinion, uang 250 juta itu lebih wise untuk lu putar di tempat yang lebih safe. Bukan berarti nyari yang risk free ya. Gitu. Cuma maksud gue trenching itu masih too much of a risk. Crypto is high risk, meme coin super high risk. Super high risk gitu. Gitu. Jadi kayak ya make sure you only put in what you can afford to lose lah. Gitu. Dan salah satu lesson yang gue pelajarin juga adalah you can easily get influenced by trenching. Dan develop your gambling self. Gitu. Jangan sampai ke bawah. Gitu loh. Itu satu lesson yang gue pelajari sih. Waktu pas gue loss banyak itu kan sebenarnya kan it's me gambling. Nembak 80 sol, 50 sol di satu play itu kan gue gambling kan jatuhnya gitu loh. Dan kalau ditanya addicting ya addicting. Gitu loh, karena wah gue masuk 50 sol 10x 500 nih gitu. Dan ya you shouldn't trade that way lah. I can relate lagi. Iya kan, you shouldn't trade that way. Karena kalau at that point itu udah jatuhnya kan gambling. Gitu. And you shouldn't gamble sebenarnya. Gitu loh. You should develop a skill set di mana ya you reduce the speculation aspect of trenching gitu kan. Ya entah itu dari tracking wallets, entah itu lu join suatu kabel kayak lu punya connections ke sana gitu, atau ya kayak lu bilang ya trend spotter. Gitu. Trend spotter itu kan jatuhnya juga not really much of a gamble gitu kan, apalagi kalau lu yakin ini emang viral gitu. Ya gitulah gitu. Cuma kayak kalau blind aping sana sini gamble, which is seru sebenarnya, very addicting, cuman ya itu jatuhnya gamble.
Oke, kalau misalnya yang lu lihat sekarang markets Right. dengan pump fund volume yang not really that good, runners juga nggak ada yang one bills. I think in the last few weeks, Nggak ada. yes, Nggak ada. ya nggak ada sama sekali. Lu ngeliatnya gimana? Ini apa akan sampai kapan? Apakah kayak kita bakal ada momen lagi di mana daily runners mungkin bisa 100 mils, one bills? Lu ngeliatnya gimana sekarang nih conditions market sekarang? Sebenarnya kalau dibanding bulan-bulan Maret, it's so much better. It's so much better. Karena apa ya? Mungkin karena Maret itu kan, kalau nggak salah itu yang noob pertama ya, sold dari 300 break 200 itu kan di bulan-bulan segitu ya. Jadi kayak confidence of the trenches itu benar-benar nggak ada gitu. Orang-orang kayak lose conviction in Solana gitu. Especially the trenches gitu. Jadi kayak parah banget lah bulan-bulan puasa itu. Sekarang menurut gue udah lumayan cukup baik. Mungkin sekarang kalau ditanya mungkin ya mirip-mirip bulan apa ya? August last year mungkin ya. Kayak kalau ditanya berarti slowly back up to mulai pelan-pelan menuju up, menuju ke peak gitu. Kalau tahun lalu kan peaknya itu kan Oktober ya. Ya maksudnya sekarang itu kayak mulai ramping up menuju ada suatu peak lagi nantinya gitu loh. Karena ya khususnya kayak apa kemarin kan sempat tuh big plays pada naik kan, kayak Mudeng sempat yang dari 40 mil ke 150 mil gitu. Maksudnya ya revival of those big plays. Ya walaupun kalau ditanya JP apa enggak, ya mungkin enggak gitu. Masuk di 40M, keluar di 150M, ya kalau with size 4X ya lumayan lah sebenarnya gitu. Cuma maksudnya kalau ditanya yang ratusan X enggak gitu. Cuman at least dengan adanya ya play kayak Mudeng dan yang lain-lain naik, itu kan shows bahwa orang-orang mulai parkir lagi nih di Sol. Gitu kan, berarti kan at least ya big playersnya udah masuk lagi nih gitu kan. Ya tinggal a matter of time, it all trickles down gitu. Ya kalau ditanya sekarang sebenarnya ya 2 minggu sekali ada lah 10 million lah. Yang apa 10 million ada lah gitu. Cuman ya kalau dulu kan setiap 2 minggu sekali 100 mil. Iya. Udah pasti. Dan ganti-gantian tuh. Misalkan Mudeng, habis Mudeng kelar ada apa Ginon, habis Ginon kelar ada Goat, habis Goat Fartcoin gitu. Jadi kayak tiap 2 minggu tuh pasti ada 100 mil runners. Dan listings in tier 1 juga banyak. Every single week ada gitu. Dan apa ya, dulu aja kayak even rumors of Binance listing aja bisa nge-push sampai 70M. Agree. Nom-nom gitu kan. Michi juga 200M gara-gara baru rumor doang loh gitu. Cuman ya sekarang checks listing udah nggak bisa kita jadiin apa patokan ya, kayak nggak ada malah yang listing di Binance belakangan. Like a few months ago nggak ada. Dan itu salah satu sebenarnya salah satu parameter gue juga. Iya. Untuk gue bisa kembali lock in the trenches. Dan apa ya, dan it's wise gitu loh. Karena apa dan menurut gue juga our circle kan waktu itu gue sempat ngobrol sama few people lah waktu itu lagi call malam-malam gitu. And we like ya berandai-andai aja gitu. Ini kita kapan nih kayak Oktober lagi gitu. Abis itu ya one of them mention nunggu ada satu meme yang di list Binance. Gitu. Itu katalisnya katanya. Once ada satu meme yang di list Binance, itu volume Solana langsung auto kenceng. Yes. Gitu loh. Dan buat bisa listing di Binance, itu apa namanya, kalau kata dia, nggak tahu valid apa enggak ya, kalau kata dia itu nanti orang-orang Binance-nya sendiri yang gerakin. Gitu loh. Karena sekarang even ada yang 100 mil kayak misalnya Launchcoin, atau sekarang useless, itu nggak akan list di Binance gitu. Ya karena ya gue nggak ngerti sih apa cara pemikirnya gimana, mungkin menurut mereka belum timingnya atau gimana, gue nggak ngerti juga gitu. Cuman ya mereka bilang salah satu katalis for meme season frenzy mode gitu itu ya once ada meme listing di Binance, dan dibaliknya itu juga orang-orang Binance yang bakal nge-push sendiri. Gue kalau ada itu ya gue back lock in the trenches. Dan itu bakal revive the trenches kayak zaman-zaman September lah. September, Oktober. Tadi lu mention launch coins. Narrative belief, narrative internet capital markets. Lu ngeliatnya seperti apa? You think ini ada another growth, another rally, or? To be honest, I'm not really into ICM gitu. Dalam arti gue nggak terlalu ngulik gitu. Cuman yang jelas kan kalau in hindsight,
dari orang awam yang nggak terlalu dive in, gue ngelihatnya kan ya itu lebih cocoknya for builders and creators lah. Agree. Ya kan, dimana ya they can khususnya dengan skema belief ini ya mereka they can gain some revenue without harming the chart segala macem. Shout out to Luca and with his JTFO. Oh ya, nice work. Gue miss lagi. Nice build. Nice build ya. Yeah. Cuman ya menurut gue kayak so far ya tokens yang di launch di Belief belum terintegrasi dengan baik to their company gitu. Yeah. Jadi kayak ya udah tokensnya it's just there for people to support atau try to make money again gitu ya. Belum ada use case yang diintegrate from the tokens itself. Gitu. Kalau ada pun paling ya basic lah. Gitu kayak mungkin subscription atau kayak nothing special lah gitu. Cuman kalau ditanya perkembangannya gimana ke depan, I think yang udah jelas yang namanya builders udah pasti akan have a spot in Solana lah menurut gua gitu, karena even sampai sekarang AI projects yang peak di bulan Oktober aja kan sampai sekarang juga ada yang masih keep on developing kan gitu, dan walaupun udah bukan AI season lagi, cuman ya those projects have their own place in Solana lah gitu, yang dimana ya akan tetap terus hidup dan segala macam, cuma memang ya mungkin nggak frenzy kayak waktu itu. Gitu. Sekarang justru udah mulai banyak ke memes lagi kan. Yang funny retarded memes, funny cats, funny dogs. Gitu. Dan gue lebih prefer itu sih. Gitu loh menurut gue ya, as a trader gitu. Karena untuk make money-nya lebih enak. Gitu loh. Karena kalau misalkan AI atau tech itu ya oke, walaupun candle atau volume-nya bagong-bagong gitu ya. Cuman masih bisa kecolongan LARP. Gitu loh, dimana kalau kecolongan LARP atau dev cell itu udah kayak langsung auto zero, gitu, dimana ya itu kecolongan, gitu kan, dan it's another thing for us to be worried about, gitu loh. Beda kalau kayak memes yang memang udah create a cult, everyone loves the meme, it's funny as hell, gitu, kayak ya lu nggak takut dia ngerak langsung satu klik merah ke zero, gitu kan, maksudnya ya one less thing to worry about lah. Gitu. Makanya kenapa gue nggak terlalu nyayur sebenarnya pas AI season itu, karena gue banyak kalau ditanya profit ada gitu, cuman loss-nya pun juga banyak. Loss-nya ya dari LARP kayak gitu. Gue masuk di 100k udah nyentuh 2M 3M tahu-tahu jebret full clip ke 60k gitu, karena dev sell gitu, atau ya karena mungkin ternyata bundle, it's a fake tech gitu. For me personally gue nggak terlalu suka dengan AI season kemarin itu. Ngomong-ngomong mengenai builders, what do you think of launch your own coins? Launching coin ourselves. Right. Ini daripada kita tahu kita trenching, eventually zero lah. Kita bakal dirak kan, eventually. Nah, lu kalau dari sisi orang yang devs-nya atau nge-launch coin, gimana? What's the best tips and tricks lah? Maybe to launch. Gimana ya? Kembali lagi kalau launch dengan tujuan yang ngebundle, menurut gua it's controversial lah. Gitu loh, karena kalau misalnya mau lu punya an open minded gitu, ya it's the trenches, pasti ada yang makan, ada yang dimakan. Gitu kan, cuman tinggal lu peduli sama your morals. Sama ya lu ngejaga nama lu apa enggak gitu kan. Cuman kalau misalnya ngomongin trenches ya sebenarnya kan nggak ada moral gitu, entah lu dimakan atau lu yang makan gitu kan, kayak lu bilang eventually it's a zero sum game gitu loh. Kalau launching untuk purely untuk ngerag, gue lebih prefer nge-launching untuk trying to push something gitu loh, untuk ngegedein social capital gitu loh. Menurut gue launching a coin atau deploying a coin, abis itu kita push in hopes kita bisa naikin social capital, menurut gue masih worth it gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya it's a bad play gitu, misalkan holders pada selling walaupun bukan kita yang ngerag ya cuman kalau nggak dapet exposure atau misalkan meme-nya kurang, itu kan something we can't control kan. Dan ya kalau market nggak suka ya market nggak suka gitu, holders will sell gitu. Walaupun a bad play, cuman at least kan nama kita we put ourselves on the map lah gitu. Orang-orang ngelihat kita as a back worker, ya kan.
orang-orang ngelihat kita sampai at the end kita tetap nge-push gitu kan, bukan yang di top udah ATH habis itu kita ngilang, habis itu chartnya drop, itu kan sus kan. Very suspicious gitu loh. Maksudnya ya of course along the way bakal ada haters, bakal ada yang nganggap kita yang ngerak apa segala macem. Ya mungkin gue ini juga pengalaman baru buat gue ya, karena gue baru sebulan 2 bulan inilah trying to grow my Twitter gitu kan. Sebelumnya kan gue Twitter nggak aktif sama follow sekali. Zaf guys, nih linknya di description ada on the Twitters. Ya jadi I grew my account from like basically 0 to 8,000. Ya not bad lah for dari just working bags gitu, masuk ke koin, masuk XCOM-nya. Ngebuat posting sana sini gitu, and then members from the community. One tip untuk build the social capital tadi di X, apalagi lu pengen nge-build attention dari Web3 communities. Kayak salah satunya lu itu. cek Twitternya Zaf, langsung lu follow. Apa yang dia lakuin lu copy aja. Jadi dengan lu nge-shield, dengan lu masuk ke XCOM satu projects, lu nge-shield, nanti si members of that ada aja tickers, pasti yang nge-follow, ada aja yang nge-follow. Ada aja yang nge-follow. Karena pengen sama-sama ini kan, sama-sama nge-push connect, gitu. sama-sama Connect, nge-push, ya bisa ngasih engagement, likes, and so on. Jadi one way to grow the accounts lah. Ya, one way to grow your account kayak gitu. Dan apa ya? Ya pastilah along the way, even lu cuma ape nih. Kayak maksudnya it's not even my coin gitu kan. You ape, habis itu jelek, which means ya gue juga minus kan posisinya. Pasti ada aja lah follower lu yang bilang rak. Pasti. Jadi kayak ngatain lu ngerak, cuman ya kayak itu udah biasa lah. It's inevitable. Gitu. Apa ya, the bigger your name gets, akan semakin banyak yang kayak gitu gitu kan. Jadi kayak ya udahlah. Cuman ini di satu sisi positifnya itu. If you put yourself on the map as a bag worker, ya connections lu makin oke. Gitu. And then like walaupun lu nggak connect atau lu nggak kenalan sama orangnya nih misalnya, cuman lu di follow beberapa orang yang namanya gede, itu juga udah semacam social proof. Betul. Oh dia di follow ini nih, wah nih berarti oke nih orangnya. Itu aja kayak udah cukup for people to to support what you're sharing. Gitu loh. Even padahal mungkin yang nge-follow gue nggak kenal. Gitu, tapi itu social proof aja. Mengenai shilling bro, ini by the way yang nonton, kita ngomongin markets yang super high risk dan orang yang di sini memang udah can afford to lose their money. Can afford to lose, right? Jadi kalau lu mencari investment, safe investment, this is not the place. Ini bukan aset yang kita omongin. Jadi this is super high risk. Dan ketika shilling, we are shilling tokens yang eventually goes to zero lah. Jadi afford it. Nah, menurut lu pribadi, lu kan jadi sekarang sering nge-shield tokens. Dan tokens yang lu shield udah bisa gua track lah, pasti banyak yang zero. Most of them zero. Nggak ada yang play out yang really well. Nah, dan dari situ pasti banyak orang yang kayak kena dan ngata-ngatain lu lah. And so on. Tapi you keep doing it anyway. Keep shilling. Karena ya lu tahu nature marketsnya overall kan. Gimana cara lu untuk itu tadi, you still keep shilling the tokens walaupun lu tahu lu bakal eventually zero dan bakal banyak orang yang ngatain lu. Sebenarnya gini, every KOL yang gede sekarang, they keep posting rugs until they get their big win. Gitu loh. Ya kayak contoh Shadow. Shadow is like one of the biggest KOL di Solana Trench. Follower 120,000 gitu loh. His big win itu kan karena dia CTO Manyu. Manyu the dog, ya kan? Awalnya kan dari situ. Sebelum Manyu, kalau lu bener-bener niat nge-scroll ya, itu rug semua isinya. Cuman once he hit that one play yang bener-bener jackpot dan bikin namanya keangkat, ya udah. Gitu. Itu kan dia CTO dari like 20k to like berapa, 24 million atau berapa. Semenjak itu, habis itu ya dia get connected to some people, circle dia improve, nama dia improve, dan akhirnya dia bisa punya suatu grup yang isinya orang-orang yang terfiltered semua. Ya sehingga ya dia bisa make plays yang even better than Manyu, which is retire abis itu kan. Itu like 40 mil. Gitu. Dan ya he can only afford to play retire karena he hit big on Manyu.
Yes. Gitu kan, dari social advantage yang dia dapat dari Manu, the new circle dan lain-lain, dia bisa hasilin retire. Iya. Gitu loh. Cuman ya Tapi untuk ngehit Manu-nya ini kan juga sebelumnya dia rug banyak banget. Banyak banget. Gitu. Until he hit that one play yang bisa ngangkat social leverage dia gitu. Abis retire ya the same thing repeats. Dari retire dia connect ke kabel mana, dapat connection ke kabel mana, di recognize sama kabel mana. Circle-nya mulai ke improve lagi, mulai ke filter lagi. Sampai ya next place-nya udah jadi placing ke filter semua. Ya, kayak terakhir kan dia troll. Berapa? 60 mil. Ya, play dia kan. Sampai sekarang dia masih bull posting troll. Ya, dia waduh udah ekstrak. Udah ekstrak gila itu di troll kan. Gitu. Jadi dan once you hit that Manu bro, itu udah enak. Gitu. Jadi you can extract really good size. Gue nggak peduli the rugs that I post right now. Gitu loh. Dan dia gak ada intention untuk ragging. Dia gak ada intention untuk karena gue yang ape. Dan karena gue ape juga. Gitu. Again, all those coins eventually zero. Jadi kita di sini nggak rekomendasi lu beli bahkan. Kita nggak rekomendasi lu play the game, this game lah. Not recommended. Apa ya maksudnya? To most people. Not to be seen big of myself. Gitu. Cuma maksudnya kalau emang gue niat ngerag, berapa sih yang bisa gue rag dari play pump fun yang gue shield gitu kan. Ibaratnya 5 sol, 7 sol is not worth inilah gitu loh. Kayak ibaratnya nih, ya kalau gue emang niat ngerag followers gue rag 200 sol sekalian gitu. 200, 500 sol, 1000 sol gitu loh. Maksudnya think big sekalian. Gitu loh. Cuman ya kalau misalnya, ya maksudnya itu ya logic orang-orang aja lah. Gue nggak memaksa orang-orang untuk nggak nganggap gue ngerag, ya sok silahkan aja gitu. Cuman ya kalau if people use with their logic, ya kan, 5 sol bisa apa sih gitu kan, ibaratnya. Again, zero sum game, kalau lu nggak ngerag ya lu dirag. Ya, itu juga. Cuman ya itu sih, maksudnya kayak ya I'm not afraid to post my plays yang gue ape sekarang ini ya karena gue yakin at some point bakal ada my own Manu play lah, gitu. Your Retardio of Mitch. Iya, Retardio Mitch atau segala macam gitu. Dan apa ya? Ya kan tuan sebenarnya kan konsep never stop clicking sama kan. Ya lu jangan berhenti nyoba trenching until you hit that jackpot. Ya sebenarnya itu kan konsep of persistence and consistency. Ya, tapi nggak juga guarantee lu never stop clicking, lu bakal hit jackpot juga. Again guys. Not financial advice. Gitu. Jadi ya mungkin sekarang kalau ditanya ya until market mulai enak, I really reduce my size dan my frequency of trades dan apa ya, gue menganggap diri gue ini starting from zero. Gitu. Gue udah ada sekian capital yang gue ada niatan kalau market oke lagi, ini mau gue pakai buat peluru trenching. Gitu. Cuman ya sekarang masih dalam bentuk USDT, masih gue stake gitu. Jadi kayak smart. Ya udah sekarang nih what I have now yang ada di hot wallet gue ya itu yang gue pakai dan gue anggap gue cuman segitunya. Praktisnya lah buat latihan backtesting, forward testing. Praktis dan ya itu karena sekarang ini mungkin tujuan gue pengen ngincer that one play yang bisa ngangkat nama social gue capital. Gitu. Jadi sekarang ini belakangan ini kan fokus gue lebih ke social capital, social capital gitu loh. Jadi kayak ya gue nganggapnya ntar pas kalau sampai ada peak season kayak Oktober, gue udah ada nama gitu loh. At least itu enak banget. Ketika nge-push one play. Maksudnya gue at least nge-push apa ya? If I can push, ya sebenarnya kemarin 79 juga udah cukup oke. Gitu loh. Gue dari like 3,000 followers bisa sampai 8,000 ini banyak kebantu dari 79 juga gitu loh. Banyak kenal orang sana sini, banyak yang from different FNF segala macam gara-gara 79. Nah, cuman maksudnya ya once I hit that 10 million runner gitu, apalagi kalau di market segini bisa nge-push sampai 10 mil gitu. Ya kalau pas peak ya enak lah. Gitu loh. Ya maksudnya nama gue udah lumayan proven. Nah, cuman ya itu maksudnya ya bukan berarti gue berharap the peak never happens gitu. Cuman gue pengennya gue udah punya nama dulu nih sebelum peaknya gitu loh. Jadi kayak wise, dan itu great strategy sih. Gila, Indonesian Mitch guys. Wah, Indonesian Mitch gila. Nggak, tapi Indonesian Geek. Suatu fun fact, gue mulai gedein social capital gara-gara gue ngobrol
sama Tobi. Oke. Habis podcast kan kita ada nongkrong dulu kan. Ya maksudnya dari situ ya he told me, lu gue saranin lu naikin nama lu apa segala macam. Karena itu suatu investment yang bakal lu pakai terus. When Tobing mau sampai cycle kapanpun segala macam. Taught you something, you listen bro. Iya, I agree. Ya, he's our big bro lah. Yes. Gitu. Makanya semenjak pas dia ngomong kayak gitu, oke lah. Gitu. Apalagi kan pas waktu pas bareng dia itu kan Twitter gue juga di-mention kan. Lumayan banyak tuh dari 200 follower jadi like 700. Wah, kayaknya mulai modal yang cukup oke nih buat mulai kan. Kalau awalnya gue anjir 100 follower, 200 follower gue nge-push kan kayak impressionnya berapa sih? Kayak plankton in the sea gitu loh ya kan. Nyoba nge-shill lu siapa anjir. 200 follower gitu. Dan maksudnya gue gak pernah ngedox PNL di Twitter gue kan. Gue gak pernah, gue gak pernah show, ini PNL gue nih. Walaupun bisa ya ngangkat nama kayak gitu. Gue tinggal post my LLM PNL, my Dogecoin dan lain-lain gitu kan. Maksudnya buat ngangkat nama cuman enggak lah. Karena gue gak mau dianggap as for my jackpots gitu loh. Gue emang pengen build name karena gue work gitu, pengen dikenalnya as a back worker lah, bukan orang ini orang yang jackpot di sini enggak gitu. Karena gue ngincer nama gue itu dikenal ini Zaf yang nge-push ini, bukan yang menang di sini gitu. Jadi kayak beda sih. Brandingnya beda gitu. Oh, udah sejam guys kata videografer gue. Gila emang kalau nggak kerasa ya, asik ya. Kalau ngomong sama Zaf ini 5 jam juga bisa guys sebenarnya. Gila. Tapi ya karena kamera gue terbatas memorinya, so I think Zaf kita ngobrol next time lagi. Mungkin ya after kamera ini off, kita part 2 lah kita. Ya mungkin gue build something with you later. Oh ini ada wacana, cuman kayak gue sama Aris bakal ada something cooking. Berarti ya hopingnya next time gue di sini udah ada ininya ya. Ini thesis gue. Okay. Juli, Agustus we choppy in the markets, terus September Fed mulai cut rates. I think kita bakal ngelihat a really good volume atau money flow back to crypto and termasuk Solana and Trenches. So I think Juli sama Agustus is a good time to build tadi social capitals atau lu ngedev something products yang kira-kira bisa play out di next narrative. So September kalau lu bisa nge-push something nih, lu punya social capital bagus, gue ngedev something products yang good juga gitu. September naratifnya apa? Di-push aja dan money lagi flow in to the markets. I think that's the way, bro. Right, yeah. We plan dari sekarang for the next few months. Terus ketika push kita udah punya semuanya gitu. Social capitals apa semuanya udah ada. I think bakal enak. So that's kalau dari gue mungkin one less ini ya. One less sentence kayak maksudnya sekarang dari semenjak pertengahan Q1 itu market emang hard menurut gue. Khususnya trenches ya. Gitu. Jadi kayak for people yang bermain di trench jangan merendahkan diri gitu loh. Just because you have been performing bad lately gitu. Cuman intinya mungkin ya untuk sekarang ini mungkin lebih ke survival mode sih di trenches. Gitu kayak stay konservatif, jangan ape terlalu banyak gambles. Gitu. Save your capital buat nanti peak season gitu loh. Dimana kayak random CA lu masuk juga 2x 3x dapat udah pasti gitu, kayak save your capital buat nanti lah. Atau lu cari capital di tempat lain lah yang lu jago. For now intinya sekarang trenches survival mode dulu lah. True. Gitu, kecuali kayak you have something yang memang benar-benar worth it for you to ape baru. Zaf, thank you so much Pak udah datang, udah sharing alpha-nya. Thank you for having me. Yes, that's the alpha guys. Follow both of us ya untuk our next play probably. So that's it. Thank you so much untuk teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa komen kalau misalnya kalian ada request something. So see you on the next podcast. Bye bye.